Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, tadi maaf ya karena Google Meet-nya saya tunda selama berapa jam tadi? Dari jam setengah 11 terus baru saya mulai sekarang hampir jam setengah 12 ya. Mohon maaf karena ada kendala yang mendadak tadi. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab terakhir atau subbab terakhir di bab 1 yaitu mengenai pertidaksamaan eksponensial. Nah, nanti saya juga akan memberikan tugas kepada kalian, tenggatnya saya buat 2 hari ya. Jadi nanti terakhir silahkan dikumpulkan di hari Sabtu gitu. Nah, harapannya nanti kalian bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada tugas di pertemuan yang pertama dulu. Oke, langsung saja sekarang kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponensial. Oke, sebelumnya anak-anak apakah layar saya sudah terlihat mengenai pertidaksamaan eksponensial? Sudah. Sudah ya? Oke, seperti biasa nanti aturannya selama saya menjelaskan silahkan semuanya menonaktifkan mikrofonnya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan diaktifin ya. Pun kalau saya misalkan bertanya yang mau menjawab silahkan diaktifkan mikrofonnya. Seperti itu. Oke, jadi kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponensial. Nah, nanti ada 3 bentuk yang akan saya ajarkan. Sebenarnya kalau di buku nanti dibahasnya cuma 2 bentuk, tapi ada 1 bentuk pengayaan yang saya bahas gitu. Nah, untuk bentuk pertama adalah jika persamaannya berbentuk A pangkat fx, di sini tandanya sebenarnya nggak harus kurang dari ya, tetapi di sini saya gunakan kurang dari untuk mewakili saja. Jadi bentuknya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Oke, sebelum kita menuju lebih jauh lagi, kalian harus ingat dulu mengenai istilah-istilah di eksponen. Nah, A di sini kan kita sebut sebagai bilangan basis atau bilangan pokok ya. Jadi A itu bilangan pokok, sementara fx sama gx ini merupakan pangkatnya. Nah, kalau kalian ingat bilangan pokok dulu, itu kan nanti dia ada 2 kemungkinan nilai ya. Jadi nilai untuk bilangan pokok, jadi untuk basis saya tulis di sini. Bentar. Oke, untuk basis, jadi basisnya kan A ya. Nah, basisnya A itu kan syaratnya adalah A-nya itu lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, kalau kita gambar di garis bilangan, berarti kan di sini ada 0 ya. Nggak ada sama dengannya, berarti 0-nya di sini berlubang gitu. Kemudian 1 berarti kan di kanannya 0 dan dia kan juga tidak sama dengan 1. Berarti seperti ini. Nah, A-nya lebih dari 0 berarti arahnya ke kanan kan? Jadi A lebih dari 0 jadi arahnya ke kanan. Kemudian A tidak sama dengan 1, berarti saat dia di 1 ini kita kasih batas anak-anak, karena A-nya kan tidak boleh sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita memperoleh 2 daerah, yaitu daerah pertama sama daerah kedua. Perhatikan bahwa daerah pertama itu kan basisnya adalah dari 0 sampai 1, berarti kita tulis 0 kurang dari A kurang dari 1. Kemudian untuk daerah yang kedua, di sini kan basisnya adalah 1 ke kanan ya, berarti A lebih dari 1. Oleh karena itu nanti di eksponen di pertidaksamaannya kita bagi basisnya menjadi 2 kemungkinan. Yang pertama jika basisnya di antara 0 sampai 1. Yang kedua jika basisnya lebih dari 1. Oke, sekarang kita bahas dulu nih. Apa yang terjadi jika basisnya itu lebih dari 1? Basisnya kan A ya, jadi apa yang terjadi saat A-nya lebih dari 1? Oke, di sini kalau misalkan, oke sebentar. Oke,
Saya kembalikan lagi. Kalau misalkan nanti dia basisnya lebih dari satu dan A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, berarti kan bahwa basisnya kan udah sama-sama A. Nah, nanti penyelesaiannya adalah pangkatnya itu tandanya mengikuti. Jadi kalau A-nya lebih dari satu, kalau misalkan di sini pertidaksamaannya pakai lebih dari, berarti nanti penyelesaiannya juga memakai lebih dari. Kalau memakai lebih dari sama dengan, berarti penyelesaiannya juga memakai lebih dari sama dengan gitu. Karena kan di sini kan sudah sama basisnya kan sudah sama-sama A ya. Jadi yang kita bandingkan tinggal pangkatnya doang. Kemudian kalau misalkan tanda pertidaksamaannya kurang dari, penyelesaiannya berarti nanti pangkatnya juga kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan juga kurang dari sama dengan gitu. Artinya kalau basisnya nanti lebih dari satu, tanda pertidaksamaannya tetap, tandanya tetap. Kemudian kalau A-nya terletak di antara 0 sampai 1, nah nilai basis yang terletak di antara 0 sampai 1 kan bisa kayak setengah, 2/3, kemudian sepertiga gitu ya. Jadi kalau A-nya itu nilainya seperti itu di antara 0 sampai 1, kalau tanda pertidaksamaannya lebih dari, nanti penyelesaiannya pangkatnya berarti kurang dari. Kalau di soalnya kurang dari, nanti penyelesaiannya adalah lebih dari. Jadi kalau basisnya antara 0 sampai 1, nanti tandanya akan berubah. Yang awalnya lebih dari jadi kurang dari, yang awalnya kurang dari jadi lebih dari. Gitu ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok seperti itu? Nah, di sini saya berikan motivasi atau saya berikan kayak pendahuluan. Kenapa sih kok bisa kalau misalkan basisnya lebih dari satu, tandanya tetap, kalau basisnya di antara 0 sampai 1, tandanya berubah. Oke, kalian bisa amati dari sini. Misalkan saya mengambil yang basisnya lebih dari satu. Jadi misalkan di sini saya punya 8 lebih dari 4, ya kan? 8 itu kan lebih dari 4. Ya, kemudian 8 itu kan bisa saya nyatakan sebagai 2 pangkat 3. Kemudian 4 itu kan bisa saya nyatakan sebagai 2 pangkat 2. Nah, gitu kan. Nah, di sini kan 2 ini kan adalah basisnya lebih dari 1. Oke, 2 kan basisnya kan lebih dari 1. Nah, kalau dari sini kan udah sama-sama 2 pangkat nih. Kalian lihat pangkatnya sekarang. Nah, pangkatnya itu kan 3, yang sebelah kanan pangkatnya 2. Kan 3 lebih dari 2. Oleh karena itu, kalau basisnya lebih dari 1, nanti kalau tandanya lebih dari, penyelesaiannya juga tandanya lebih dari. Kemudian kalau basisnya antara 0 sampai 1, misalkan saya ambil 1/8 sama 1/4. 1/8 kan setengah pangkat 3 ya. 1/4 adalah setengah pangkat 2. Nah, di sini 1/8 kan jelas dia kurang dari 1/4. Berarti 1/2 pangkat 3 kurang dari setengah pangkat 2. Kalau kalian lihat pangkatnya kan yang kiri 3, yang kanan 2. Nah, 3 ke 2 itu tandanya adalah lebih dari. Kalau kalian perhatikan di sini yang awalnya dia kurang dari menjadi berubah lebih dari. Tapi kalau nah jadi kesimpulannya kalau basisnya lebih dari 1, nanti tandanya tetap. Kalau basisnya di antara 0 sampai 1, tandanya akan berubah. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan aja ya ke contoh soal. Jadi contoh soal nih. Oke, ini baru ada yang mau bergabung ini, bentar. Oke, kita lanjutin ya ke soalnya. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 5x dikurangi 6 lebih dari 1/9 pangkat 2x dikurangi 1. Oke, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa ngubah nggak? Kira-kira untuk yang A ini kita ngubahnya gimana? Yang A saya tulis lagi, 3 pangkat 5x dikurangi 6 lebih dari 1/9 pangkat 2x. Jadi triknya ubah ke bentuk 3 pangkat kalau untuk yang A. Ayo, ada yang mau menjawab? Kira-kira gimana cara ngubahnya? Ayo, kalau mau menjawab silakan diaktifin mikrofonnya. Kira-kira 1/9 ini bisa nggak diubah ke 3 pangkat?
Bisa. Bisa. Gimana, Mas? Heeh, Caranya heeh. Langsung aja jawabannya. Berarti berapa? 3, 3 pangkat min heeh, min 2 tanda min kurung 2 dalam kurung 2x kurangi 1. 2x dikurangi 1. Ini Mas siapa namanya? Halo, siapa Ida. namanya ini? Siapa? Hidayatullah toh. HIDA, iya. Oke, Hidayatullah ya. Terima kasih Mas Hidayatullah. Nah, di sini benar ya. Jadi cara mengubahnya adalah 1/9 itu 9 sendiri itu kan sebenarnya 3 pangkat 2 ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau pelan-pelan kan 3 pangkat 2 terus dikaliin sama 2x dikurangi 1. Tetapi karena dia ini di bawah, kalau dia mau dibuat ke atas, kan nanti pangkatnya menjadi min ya. Gitu. Jadi nanti 3 pangkat min 2 kali 2x dikurangi 1. Yang ruas kiri tetap 5x dikurangi 6. Kemudian tandanya lebih dari. Nah, di sini basisnya kan adalah 3 ya anak-anak. Jadi bilangan pokoknya kan adalah 3 ini. Nah, bilangan pokoknya tadi kan berarti basisnya kan lebih dari 1 ya. Kalau basisnya lebih dari 1 tadi tandanya tetap. Jadi kalau basisnya lebih dari 1 tandanya akan tetap. Oleh karena itu nanti kita peroleh tinggal kita bandingkan saja pangkatnya. Jadi pangkatnya kan di sini 5x dikurangi 6 tandanya tetap berarti lebih dari pangkat yang di sebelah kanan min 2 kali bentar. Sebelah kanan min 2 kali 2x dikurangi 1 berarti tinggal kita operasikan ini 5x dikurangi 6. Oke, bentar. Lebih dari min 2 kali 2x berarti min 4x, min 2 kali min 1 berarti plus 2, kemudian x-nya dipindah ke ruas kiri, jadinya 5x ditambah 4x lebih dari 2, min 6 ke kanan berarti 2 tambah 6, 5x tambah 4x kan 9x, lebih dari 8, jadinya x-nya nanti lebih dari 8/9. Oke, maaf ini tangan saya sangat berkeringat ya. Jadi tulisannya agak jelek. Nah, jadi kalian bisa lihat dari pangkatnya atau dari basisnya dulu. Jadi basisnya disamain dulu. Kalau di ruas kirinya 3 berarti usahakan ruas kanannya juga menjadi 3. Nah, setelah sama kalian lihat basisnya. Basisnya kan sama-sama lebih dari 1. Basisnya kan 3. 3 kan lebih dari 1. Nah, tadi kalau basisnya lebih dari 1 kan tanda pertidaksamaannya tetap ya. Oke. Sekarang yang B. Yang B di sini soalnya 1/2 pangkat. Oke. 1/2 pangkat X kuadrat plus X dikurangi 2. Jadi ditambah X dikurangi 2. Tandanya adalah kurang dari sama dengan 1/8 pangkat X tambah 2. Nah, ini langsung saya ubah ya. Jadi yang di sebelah sini nanti kita ubah menjadi 1, tetap aja 1/2. Jadi ini kan bisa diubah ke 1/2. Saya ubah menjadi 1/2 pangkat X kuadrat plus X dikurangi 2. Jadi pangkatnya kan bisa saya taruh di luar ya. Kemudian yang di sebelah sini 8 itu kan 2 pangkat 3, berarti bisa saya ubah menjadi setengah. Bentar. Oke, jadi bisa saya ubah menjadi setengah pangkatnya 8 kan 2 pangkat 3, berarti pangkatnya adalah 3 dikalikan X ditambah 2. Nah, kalau kalian perhatiin di sini kan basisnya itu kan di antara 0 sampai 1. Nah, kalau basisnya di antara 0 sampai 1 nanti kan tandanya berubah ya. Jadi di sini kan basisnya setengah. Jadi basisnya itu di antara 0 sampai 1. Ini kenapa ya kok? Bentar.
Jadi nanti tandanya akan berubah jadinya menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 2, tandanya kurang dari sama dengan berarti berubah menjadi lebih dari sama dengan 3 kali X ditambah 2 gitu ya. Jadi basisnya berubah X kuadrat ditambah X dikurangi 2 lebih dari 3X ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian pindahkan semuanya ke ruas sebelah kiri, jadinya X kuadrat nanti X dikurangi 3X berarti min 2X. Kemudian min 2 kurangi 6 berarti min 8. Lebih dari yang ruas kanan 0. Nah, kalau seperti ini usahakan nanti pangkat yang di depannya X kuadrat ini pangkatnya koefisiennya positif ya. Jadi nanti kalau dia masih negatif silakan dikalikan dengan negatif 1. Kalau dikalikan dengan negatif ingat tanda pertidaksamaannya akan berubah gitu ya. Nah, ini kan kita selesaikan dulu. Jadinya kita peroleh nanti, saya tulis di sini ya biar agak luas. Jadi kita peroleh nanti X ditambah 4 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini kenapa ya kok? Jadinya nanti kita peroleh X tambah 4. Oke, bentar. Bentar ya, tangan saya sangat berkeringat ini, nggak tahu kenapa. Oke, sebentar, kayaknya baru ada yang baru bergabung. Oke, jadinya kita peroleh X tambah 4. Astagfirullahaladzim, bentar. X tambah 4 sama dengan 0, nanti X-nya sama dengan min 4, atau X dikurangi 2 sama dengan 0, nanti ketemunya X sama dengan 2. Kemudian setelah itu taruh di garis bilangan, jadi setelah itu taruh di garis bilangan ya. Di sini kan tandanya kan ada sama dengannya, berarti nanti dia penuh anak-anak. Di penuh, nanti min 4 berarti di sebelah kiri, 2-nya di sebelah kanan. Kemudian setelah kalian taruh di garis bilangan, step berikutnya adalah diuji. Jadi diuji nilai X yang terletak di antara min 4, bisa di kirinya min 4, bisa di antaranya min 4 sama 2, atau bisa di kanannya 2. Yang paling gampang adalah uji X sama dengan 0, kalian masukin ke persamaannya, yaitu X kuadrat. Jadi kalian masukin ke persamaannya. Samaannya kan tadi adalah X kuadrat ya. Jadi X kuadrat min 2X min 8. X sama dengan 0, masukin ke X kuadrat min X dikurangi 8. Kan nanti hasilnya 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 8. Jadi nanti sama dengan min 8. Kan min 8 kan dia negatif ya. Jadi 0 kan terletak di antara min 4 sama 2. Berarti di sini negatif, sini positif, sini positif. Karena yang diminta tandanya lebih dari sama dengan, berarti nanti ke kanan. Karena yang dimintakan positif ke kanan. Jadi nanti penyelesaiannya adalah solusi. Duh, ini kenapa sih? Bentar. Jadi nanti solusinya itu adalah min 4 ke kiri, berarti X kurang dari, karena dia penuh berarti ada sama dengannya, X kurang dari min 4, atau 2 ke kanan, berarti X lebih dari sama dengan 2. Itu ya. Jadi tadi arahnya min 4 kan ke kiri, berarti kan X kurang dari sama dengan min 4, 2-nya ke kanan, berarti X lebih dari sama dengan 2. Oke, itu silakan dipahami sebentar, saya mau cuci tangan dulu ya, silakan dipahami dulu ya.
Oke, apakah bisa saya lanjutkan? Bisa ya? Ini masih bergabung semua atau ini? Oke, maaf ya, saya lanjutkan ke yang berikutnya. Jadi bentuk berikutnya, nah ini bentuknya agak susah ya. Jadi untuk bentuk yang nomor 2, untuk yang bentuk nomor 2 itu sebenarnya hampir sama seperti bentuk yang pertama, tetapi di sini basisnya dia nanti berupa fungsi. Kalau di yang pertama tadi kan basisnya itu kan A gitu ya. Jadi bilangan biasa kayak 2, kayak 3, kayak 4, setengah, sepertiga gitu. Tetapi kalau di bentuk yang nomor 2, di sini nanti basisnya dia fungsi yang ada X-nya. Jadi ada X-nya nanti. Tapi di sini basisnya kan antara kiri sama kanan kan sama-sama HX ya. Kemudian yang beda cuma pangkatnya doang. Nah ini cara menyelesaikannya adalah kalian harus menyelesaikan untuk masing-masing basis. Tadi kan kalau basis itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, basisnya bisa lebih dari 1. Atau yang kedua, jika basisnya itu antara 0 sampai 1. Gitu. Jadi kalau untuk yang bentuk kedua ini kalian harus menjabarkan dulu basisnya. Berbeda dengan bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang pertama tadi kan udah ketahuan nih apakah basisnya dia lebih dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Tetapi untuk bentuk kedua ini kan basisnya belum tahu. Jadi kalian harus menyelesaikan step by step, artinya satu persatu. Jadi dari jika basisnya nanti lebih dari 1, gimana? Kalau basisnya antara 0 sampai 1, gimana? Gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah menemukan penyelesaiannya, kalian bisa menggabungkan antara penyelesaian 1 sama penyelesaian yang kedua. Gitu. Contohnya nih, yang pertama. Bismillah, semoga sudah bisa ya. Yang pertama, oke, yang A di sini kan X dikurangi 1, pangkat X ditambah 2, lebih dari sama dengan X dikurangi 1, pangkat 2X dikurangi 1. Oke, step pertama adalah selesaikan dulu basisnya. Jadi untuk basis dulu ya kita bicaranya. Untuk basis kan ada dua kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama jika basisnya lebih dari 1. Basisnya di sini kan adalah X-1 ya. Berarti X-1 lebih dari 1, nanti X-nya lebih dari 2. Min 1-nya kan dipindah ke kanan. Nah, berarti nanti kita peroleh ini. Nanti nilai X lebih dari 2 kita pakai ya. Jadi kita peroleh nanti nilai X-nya lebih dari 2. Nah, tadi kalau basisnya lebih dari 1, artinya tandanya kan tetap ya. Jadi maksudnya tandanya tetap adalah kalian selesaikan pangkatnya. Selesaikan pangkatnya. Atau selesaikan eksponennya. Tadi kalau misalkan basisnya lebih dari 1, berarti kan tandanya itu tetap tidak berubah. Nah, di situ pangkatnya itu kan adalah X tambah 2 ya di sini, berarti X ditambah 2, kemudian tandanya tetap berarti tetap lebih dari sama dengan yang sebelahnya 2X dikurangi 1. Kita tarik ke ruas kiri semuanya, berarti X dikurangi 2X lebih dari min 1 dikurangi 2. Ketemunya min X lebih dari min 3. Nah, di sini yang depannya X ini nggak boleh min, jadi kita kalikan dengan min 1. Min X kali min 1X, kemudian kalau dikalikan sama negatif, tanda lebih dari sama dengan akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi kalau dikalikan dengan negatif, dia akan merubah tanda. Min 3 kali min 1 berarti 3. Oke, tadi di pertama kita peroleh nih nilai X-nya lebih dari 2. Kemudian di yang kedua kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan 3. Kemudian dari nilai X ini kalian iris, artinya kalian cari X yang memenuhi keduanya. Jadi pertama itu gambar garis bilangan. Oke, gambar garis bilangan di sini. Duanya itu kan dia duanya itu simbolnya berlubang karena di tandanya sini kan nggak ada sama dengannya. Berarti 2 ini, 3-nya kan di kanannya 2. 3-nya dia tandanya penuh karena kan ada tanda sama dengan ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan simbolnya penuh. Kemudian 2 arahnya kemana?
X lebih dari 2, berarti kan ke kanan. Kemudian X kurang dari sama dengan 3, berarti ke kiri. Berarti nanti daerahnya adalah yang ini, anak-anak. Artinya yang dilewati oleh kedua garis. Berarti nanti daerahnya antara 2 sama 3 untuk penyelesaian yang nomor 1. Kemudian penyelesaian yang nomor 2 adalah saat basisnya, oke, saya taruh di sini. Untuk penyelesaian yang kedua itu saat basisnya di antara 0 sampai 1. Jadi saya tulis seperti ini. Nah, basisnya tadi kan X dikurangi 1 ya. Berarti nanti 0 kurang dari X dikurangi 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang seperti ini, pertidaksamaannya seperti ini, pertama kalian hilangkan dulu yang bagian paling belakang, yaitu yang min 1. Pokoknya yang tengah ini harus dalam X doang gitu. Jadi biar min 1 hilang itu kan semua ruas harus kalian tambahkan dengan 1. Artinya nanti 0 tambah 1 kurang dari yang ini kan X dikurangi 1 tambah 1. Yang kanan berarti 1 tambah 1. 0 tambah 1 berarti 1 kurang dari X min 1 tambah 1 kan 0. 1 tambah 1 berarti 2. Jadi kita peroleh nanti 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, kemudian apa yang terjadi saat basisnya di antara 0 sampai 1? Jadi saat basisnya itu antara 0 sampai 1, dia nanti tandanya akan berubah kan nanti tandanya. Jadi kalau ini nanti tandanya akan ganti. Jadi kita selesaikan pangkatnya. Jadi tadi pangkatnya, oke, pangkatnya tadi kan X plus 2 ya. Jadi X plus 2, ingat tandanya ganti jadi kurang dari sama dengan. Karena tadi kan tandanya awalnya lebih dari sama dengan. Terus pangkatnya satunya 2X dikurangi 1 sama kayak tadi. X dikurangi 2X kurang dari sama dengan min 1 dikurangi 2. Berarti min X kurang dari sama dengan min 3 sama dikalikan min 1 juga. Berarti kita ketemunya X lebih dari sama dengan 3. Karena dikalikan dengan min akan merubah tanda. Oke, kemudian kita iris nih antara yang tadi yang 1 kurang dari X kurang dari 2 sama X lebih dari 3. Iris itu artinya adalah kita cari daerah yang memenuhi interval, kedua interval, yaitu baik yang 1 kurang dari X kurang dari 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Di sini berarti 1 di sini bolong karena nggak ada sama dengannya, 2 juga bolong, 3 itu kan penuh karena ada sama dengannya. Nah, terus sekarang X-nya terletak di antara 1 sama 2, berarti kan di sini. Kemudian yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, kira-kira di sini ada penyelesaiannya enggak? Tidak ada ya, karena tidak ada daerah yang dilewati oleh kedua-duanya. Jadi karena tidak ada daerah yang dilewati oleh kedua-duanya, berarti untuk kemungkinan yang kedua itu tidak punya solusi. Jadi untuk kemungkinan yang nomor 2 itu tidak punya solusi karena tandanya ini, tanda garisnya kan tidak ada yang sejalan gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua tadi kan adalah gabungkan ya antara penyelesaian 1 sama penyelesaian 2. Jadi yang langkah yang kedua tadi adalah gabungkan 1 sama 2. Jadi gabungkan solusi di 1 dan 2. Nah, tadi kan yang nomor 2 kan tidak punya solusi. Berarti kita cuma punya solusi yang pertama doang, yaitu dari 2 sampai 3. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Tadi kan kita ini cuma pakai 1 doang karena yang 2 kan tidak ada. Jadi nanti solusinya adalah, bentar. Jadi nanti solusinya adalah X-nya kan di antara 2 sampai 3. Nulisnya nanti pakai tanda kurang dari. Nah, berarti kan yang 3 ini kan dia penuh. Berarti yang untuk yang 3 kita kasih tanda sama dengan. Jadi nanti penyelesaiannya adalah X-nya di antara 2 sampai 3, tetapi 3-nya ada sama dengannya. Seperti itu. Oke. Langsung kita bahas yang B ya. Oke, yang B saya bahas di yang berikutnya. Oke, yang B. Oke.
Yang B saya bahas di lain halaman. Yang B tadi 2x min 1, saya tulis di sini. Yang B 2x min 1 pangkatnya adalah x kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2 tandanya pakai lebih dari 2x min 1, 5x min x kuadrat. 2x min 1 pangkat 5x dikurangi x kuadrat. Nah, jadi sama seperti tadi. Jadi kalian pertama selesaikan dulu kayak basisnya tadi ya. Jadi untuk langkah yang nomor 1 adalah selesaikan dulu basisnya. Aduh, oke maaf. Aduh, ini kursor saya bermasalah. Bentar. Oke, bentar ya. Ya, bentar. Ini kayak nge-lag kursor saya. Maaf. Oke, sebentar ya. Oke, kok masih belum mau ya? Bentar. Oke, semoga udah bisa. Oke, sudah. Oke, maaf ya tadi ya. Jadi langkah yang pertama tadi adalah kita selesaikan dulu basisnya. Jadi basis kita tulis dulu. Astagfirullahaladzim, bentar. Kita tulis dulu kemungkinan untuk basisnya. Oke, sebentar. Oke, kenapa lagi ini? Bentar. Oke ya, sebentar ya Nana. Ini karena kayaknya ada masalah ini dengan device saya. Bentar. Jadi yang pertama ini tadi oke, jadi yang pertama itu tadi kita selesaikan dulu basisnya ya. Jadi basisnya yang pertama kan saat basisnya lebih dari 1. Jadi saat basisnya itu kan berarti 2x dikurangi 1 lebih dari 1 berarti 2x lebih dari 2, x-nya berarti lebih dari 1 ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kalau basisnya tadi lebih dari 1, berarti kan nanti tandanya tetap ya. Jadi tanda untuk pangkatnya tetap. Artinya sekarang kita selesaikan dulu pangkatnya. Pangkatnya kan adalah x kuadrat plus 2. Tandanya berarti tetap lebih dari. Berarti lebih dari 5x dikurangi x kuadrat. Jadinya nanti 2x kuadrat dipindah ke ruas kiri semua. Dikurangi 5x ditambah 2 lebih dari 0. Artinya nanti ini bentar ya, 2x 1 ini 2 kayaknya. Bentar, saya coba dulu. Ini min plus 2x kuadrat. Oh, min semua, sorry. 2x kuadrat min 4x. Oke, jadi kalau kita faktorkan nanti bentuknya adalah 2x min 1 dikalikan dengan x min 2. Tadi kan berarti 2x dikurangi 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x-nya ketemunya adalah 1 per 2. Atau x min 2 sama dengan 0, nanti x-nya ketemunya adalah 2 ya. Gitu. Kemudian setelah itu tadi kalau persamaannya bentuknya kuadrat kan kita gambar di garis nih. Jadi setengahnya di sini bolong karena dia kan lebih dari nggak ada sama dengannya. 2-nya di sini nanti kalian bisa uji X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu letaknya di kirinya setengah. Jadi uji X sama dengan 0, masukkan ke persamaannya, yaitu 2X kuadrat
min 5x plus 2 dimasukin, berarti kan nanti 2 kali 0, 0, 5 kali 0, 0, tambah 2. Berarti hasilnya kan 2 positif ya. Berarti plus, di sini min, berarti di sini plus karena yang diminta lebih dari, berarti kan semuanya kan ke kanan ya. Nah terus kalian iris sekarang, kalian iris antara yang pertama yaitu yang lebih dari 1. Jadi kalian gambar dulu nilai X-nya. Nilai X-nya tadi kan antara ada setengah, ada 1, ada 2, dan yang satu kan juga berlubang ya karena nggak ada sama dengannya. Kemudian yang satu lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Yang ini, yang kedua tadi yang setengah arahnya ke kiri, yang 2 arahnya ke kanan. Nah dari sini kan kelihatan toh yang dilewati oleh kedua garis adalah cuman yang 2 ke kanan. Nah berarti nanti penyelesaiannya bisa kalian persingkat gambarnya menjadi dari 2 terus ke kanan seperti ini. Jadi untuk mempermudah gitu ya. Kemudian yang kemungkinan yang kedua tadi kan basisnya antara 0 sampai 1 ya. Jadi nanti 0 kurang dari basisnya 2x dikurangi 1, kurang dari 1, kemudian kan pertama kalian hilangin dulu min satunya, berarti tambah 1. Jadinya nanti 0 tambah 1, 1, kurang dari ini kan 2x, 1 plus 1, 2, kemudian biar 2-nya hilang kan dibagi dengan 2. Karena dibagi dengan positif, tandanya nanti tidak akan berganti, jadi tetap kurang dari, kemudian 1 per 2 berarti setengah, 2x bagi 2, x, 2 bagi 2, 1. Kemudian karena tadi basisnya antara 0 sampai 1, berarti nanti tandanya akan ganti atau tandanya akan berubah. Artinya tanda di pangkatnya nanti berubah, pangkatnya kan x kuadrat plus 2 lebih dari 5x min x kuadrat. Tandanya berubah menjadi kurang dari. Karena tadi kan awalnya kan tandanya adalah lebih dari. Karena basisnya sekarang yang kedua 0 sampai 1, berarti tandanya berganti, jadinya ganti menjadi kurang dari. Nah, untuk menyelesaikannya, kalian tidak usah mencari kayak tadi, langsung aja pakai penyelesaian yang tadi digaris. Kalian gambar lagi bilangannya, tadi kan yang memenuhi adalah setengah sama 2. Kalau tadi arahnya saling menjauh mereka, nah sekarang kan berarti arahnya adalah yang di tengah toh. Nah, berarti gitu aja. Jadi kalau misalkan bentuk pertidaksamaannya itu sama, tapi yang beda hanya tandanya aja, berarti untuk penyelesaiannya cari yang lawannya. Kalau yang tadi yang pertamanya dia menjauh, berarti untuk yang kedua nanti tandanya akan mendekat gitu ya. Artinya nanti yang kalian cari daerahnya adalah daerah yang tengah-tengah sini. Itu. Kemudian setelah itu kalian iris. Kalian iris, nanti sama kan bilangannya setengah. Oh, jadi ada setengah 1 sama 2. Setengah 1 sama 2. Untuk yang pertama, ini untuk yang pertama ini kan setengah sampai 1. Berarti kan mungkin yang di sebelah sini ya. Kemudian yang kedua, setengah sampai 2. Berarti kan yang kedua setengah sampai 2. Gini. Nah, yang dilewati oleh kedua garis itu kan adalah daerah di antara setengah sama 1. Oke, jadi tadi udah kita peroleh penyelesaian di nomor 1 sama penyelesaian di nomor 2. Berikutnya stepnya kan adalah kita gabung antara penyelesaian 1 sama penyelesaian 2. Jadi untuk yang nomor 2 kita gabung antara 1 dan 2. Yang satu kan tadi 2 ke kanan ya. Terus yang kedua tadi kan antara setengah sama 1. Nah, karena kita gabung, jadinya itu kita tulis semua. Beda dengan iris ya. Kalau iris berarti kita cari daerah yang dilewati oleh dua-duanya. Tapi kalau kita gabung, berarti ya cukup kita gabung tok. Kalau kita gabung, jadinya solusinya adalah yang pertama, bisa X dari setengah sampai 1 atau yang kedua X-nya lebih dari 2 gitu. Jadi tandanya di sini semuanya nggak ada sama dengan karena kan bolong semua gitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau misalkan basisnya
basisnya nanti dia itu bentuknya fungsi seperti ini, jadi 2x min 1 gini basisnya, berarti cari dua kemungkinan dulu, yaitu saat basisnya lebih dari 1 dan saat basisnya antara 0 sampai 1. Setelah kalian peroleh penyelesaian di 1 sama 2, kemudian kalian gabungkan antara 1 sama 2. Nah, itu nanti adalah penyelesaian akhirnya. Gitu. Oke, silakan dipahami dulu sebentar. Kalau ada yang ditanyakan, silakan diaktifkan mikrofonnya. Oke, adakah tadi yang raise hand? Adakah yang mau bertanya? Oh, enggak ada ya. Oke. Oke, bisa saya lanjutkan ya ke yang terakhir sekarang. Nah, yang terakhir ini pertidaksamaan eksponensialnya adalah yang berbentuk persamaan yang bentuknya seperti pertidaksamaan kuadrat. Oke, ini lupa saya berikan judul. Jadi nanti bentuknya adalah seperti pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi kalau seperti pertidaksamaan kuadrat, nanti langkah penyelesaiannya adalah kalian buat pemisalan dalam satu variabel, kemudian selesaikan seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Contohnya, di sini soalnya hampir sama ya, soalnya sama, cuman yang berbeda adalah tandanya saja. Yang A sekarang, 3 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 4 dikali 3x ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kalau ciri-cirinya dia nanti yang berbentuk seperti pertidaksamaan kuadrat, di sini ada kayak bentuk pangkat yang sama. Jadi bisa sama-sama 3 pangkat atau bisa sama-sama 2 pangkat dan seterusnya. Oke, kira-kira ada nggak yang bisa mengubah bentuk dari 3 pangkat 2x plus 1? Diubah kemana ini kira-kira? Di petunjuknya gunakan bentuk ini. Gunakan bentuk A pangkat B plus C itu kan sama aja kayak A pangkat B dikalikan A pangkat C. Kalau kita aplikasikan ke 3 pangkat 2X plus 1 malah gimana jadinya? Ada yang bisa menjawab? Yuk. Ada yang bisa menjawab nggak? Gimana cara mengubah bentuk 3 pangkat 2X plus 1 biar sama dengan kayak A pangkat B plus C diubah ke A pangkat B kali A pangkat C. 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1. Oke, ini siapa? Dio. Dio. Oke, terima kasih Mas Dio ya. Jadi benar ini diubah ke 3 pangkat 2X dikalikan 3 pangkat 1. Oke. Gitu. Jadi kalau ada soal seperti itu, pecah dulu 3 pangkatnya ya. Jadi pangkatnya dipisahin dulu. Karena ini penjumlahan, maka nanti pemisahnya menjadi kali. Tapi nanti kalau misalkan pangkatnya dikurangi, nanti pemisahnya adalah dibagi. Atau bisa ditulis A pangkat B dibagi A pangkat C. Kemudian ini tetap 4 kali 3 pangkat X ditambah 1. Nah, di sini bisa saya buat pemisalan, yaitu 3 pangkat X-nya kita misalin. Jadi saya misalkan 3 pangkat X-nya sama dengan Y. Oke, kalau 3 pangkat X sama dengan Y, 3 pangkat 2X sama dengan apa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, 3 pangkat 2. Y pangkat 2. Y pangkat 2. Namanya siapa? Hida. Hida. Oke, terima kasih Hida. Jadi untuk 3 pangkat 2X ini kita ubah menjadi Y kuadrat. Karena gini, kalau bingung ya, 3 pangkat 2X itu kan bisa saya tulis menjadi 3 pangkat X, kemudian saya pangkatkan lagi dengan 2. Nah, tadi 3 pangkat X itu kan Y, berarti Y kuadrat. Jadinya malah
Y kuadrat dikali 3 dikurangi 4 dikali Y ditambah 1 lebih dari sama dengan 0, jadinya Y kuadrat kali 3, 3Y kuadrat dikurangi 4Y ditambah 1. Kalau kita faktorin nanti jadinya adalah, bentar, 3Y, ini Y, sini 1, sini 1. Bentar, yang min yang mana ya? Ini min coba dulu ya. 3Y kuadrat. Oh enggak, min semua, sorry. Nah, jadi kalau kita faktorin nanti jadinya 3Y min 1 kali Y min 1, 3Y kuadrat min 3Y. Iya, benar ya. Jadinya kalau kita selesaiin, nanti 3Y kurangi 1 sama dengan 0, jadi 3Y sama dengan 1, Y ini sama dengan 1/3. Kemudian sing sijine, Y dikurangi 1 sama dengan 0, ketemunya Y-nya sama dengan 1. Nah, dari sini kalian tidak boleh, setelah ketemu Y-nya ya, kayak tadi kalian buat garisnya. Dia penuh ya, dia nanti titiknya penuh karena ada sama dengannya ini. Berarti sepertiganya di sebelah kiri, satunya di sebelah kanan. Paling enak adalah uji cobanya X, Y sama dengan 0. Karena sekarang kan kita pakai variabel Y ya. Kita masukin ke pertidaksamaannya tadi, yaitu 3Y kuadrat kurangi 4Y tambah 1, jadinya 3 kali 0, 0, kurangi 0 tambah 1, berarti hasilnya adalah 1. Berarti tadi kan Y sama dengan 0 kan di sini. Hasilnya 1, 1 kan positif. Berarti ini positif, sini negatif, sini positif. Berarti nanti arahnya karena yang diminta itu lebih dari, berarti ke arah yang positif. Berarti ke sana. Jadi nanti kalian peroleh penyelesaiannya adalah yang pertama, Y karena ke kiri berarti Y kurang dari sama dengan sepertiga, atau yang satunya Y lebih dari atau sama dengan 1. Kalian kembalikan dulu Y ke X. Y tadi itu kan adalah 3 pangkat X. Sepertiga itu 3 pangkat negatif 1. Nah, di sini basisnya kan 3. Basisnya kan lebih dari 1. Karena basisnya lebih dari 1, berarti nanti tandanya tetap. Jadi nanti pangkatnya kan di sini X, berarti X kurang dari sama dengan min 1. Gitu. Karena tandanya kan tetap kurang dari sama dengan. Terus yang ini, Y-nya juga kembaliin lagi ke 3 pangkat X, jadinya 3 pangkat X lebih dari sama dengan 1. 1 itu kan kalau diubah ke 3 pangkat kan 3 pangkat 0. Nah, tadi kan basisnya di sini kan juga 3 ya, berarti basisnya kan juga lebih dari 1. Artinya tandanya juga tetap, berarti nanti X lebih dari sama dengan 0. Itu. Jadi nanti solusinya atau penyelesaiannya adalah ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X-nya kurang dari sama dengan min 1, atau X-nya lebih dari sama dengan 0. Itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang B gimana? Untuk yang B saya taruh di sini ya. Untuk yang B ini kan sebenarnya kan dia cuman beda tanda tok kan. Kalau untuk bentuknya kan sama aja ini. Jadi kita bisa langsung pakai penyelesaian yang tadi dengan catatan karena di B ini tandanya nggak ada sama dengannya, berarti nanti tandanya berlubang. Jadi ini sepertiga, ini 1. Kemudian yang diminta apa? Yang diminta kurang dari 0, artinya daerah yang negatif. Tadi kan daerah yang negatif terletak di tengah-tengah. Berarti di sini nanti dia. Jadi nanti penyelesaiannya adalah, ingat tadi masih dalam Y, jadi sepertiga kurang dari Y kurang dari 1. Kita kembaliin Y-nya ke 3 pangkat X, jadi sepertiga kurang dari 3 pangkat X kurang dari 1. Sepertiga kita ubah tadi ke 3 pangkat min 1. Ini tetap 3 pangkat X. 1 tadi kan ke 3 pangkat 0. Perhatikan bahwa di sini basisnya juga lebih dari 1. Kalau basis lebih dari 1, tadi kan tandanya dia tetap. Jadinya kita peroleh, tinggal kita ambil pangkatnya. Jadi solusinya adalah min 1, tandanya tetap kurang dari X, kemudian kurang dari 0. Oke, jadi seperti itu saja. Yang harus kalian pegang cuman basisnya tok. Kalau basisnya lebih dari 1, berarti
nanti tandanya tetap. Kalau basisnya antara 0 sampai 1, berarti nanti tandanya akan berganti. Oke. Sampai dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ya. Nanti akan saya upload di YouTube. Saya usahakan hari ini akan saya upload di YouTube untuk video Google Meet-nya, nanti bisa dipelajari lagi. Kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan, bisa japri saya via WA. Saya on terus kecuali sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalkan nanti kalian chat saya di atas jam 8 malam, tidak akan saya balas gitu ya. Jadi kalau mau ditanyakan terkait tugas hari ini, monggo boleh WA ke saya gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ingat ya, tugasnya dikumpulkan, saya kasih tenggat waktu 2 hari. Jadi nanti silakan dikumpulkan terakhir hari Sabtu jam 23:59 gitu. Semoga bermanfaat dan semoga coronanya segera berakhir ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.